Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara yang sedang kita nanti-nantikan, yaitu acara Manarima hari ini. Saya percaya bahwa saudara diberkati dengan mendengarkan renungan firman Tuhan singkat dalam acara Manarima hari ini, yang tetap bisa menguatkan hati kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena kalau seseorang memiliki firman Tuhan, maka dia akan menjadi kuat dalam menghadapi apapun yang ada di dalam dunia ini. Kita akan buka acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu boleh berjumpa kembali dengan para jemaat dan siapapun juga pendengar dari acara Manarima hari ini Tuhan. Kami sadar bahwa manusia memang hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Kami butuh firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami ingin supaya hidup kami selaras, seharmonis dengan firman Tuhan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan membahas tentang atribut esensial Allah, yaitu eternity, kekal. Jadi Allah itu kekal, eternal. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, eternity merupakan satu sifat di mana Allah itu kekal sampai selama-lamanya, tidak dibatasi oleh waktu. Dia akan tetap senantiasa ada dan tidak pernah berakhir, saudara. Karena Allah itu adalah kekal, saudara. Nah, Allah itu kekal. Memang itu sesuatu yang tidak dapat kita bantah. Kemuliaan dan kehormatannya kekal. Ia tidak dapat dibatasi oleh waktu. Ia pencipta waktu dan tidak dikuasai oleh waktu, serta berada di luar kekuasaan waktu. Dia ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ia tidak terikat dengan waktu manusia. Itu arti tentang Allah itu kekal, saudara. Jadi waktu tidak bisa menguasai atau mengatur Allah. Justru Allah yang mengatur waktu, saudara. Kejadian 21 ayat 33 dikatakan demikian. Lalu Allah Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Abraham mengakui dan menyebut Tuhannya sebagai Allah yang kekal, karena dia tahu Allah yang dia sembah itu Allah yang kekal, yang tidak dibatasi oleh waktu. Kemudian juga kitab Nabi Yesaya juga memberikan satu kesaksian yang sama. Yesaya 40 ayat yang ke-28 dikatakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Di sini juga Nabi Yesaya menjelaskan bahwa Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ini hal yang sangat luar biasa, saudara, bahwa Dia adalah Allah yang kekal, yang merupakan pencipta segala apapun, alam semesta maupun segala apa saja yang ada di bumi ini. Nah, saudara perhatikan, sangat luar biasa. Bahkan kalau saudara perhatikan di dalam ayat-ayat firman Tuhan, banyak sekali pengakuan-pengakuan yang menyatakan bahwa Allah itu kekal. Allah itu yang ada sampai selama-lamanya dan tidak dibatasi oleh waktu apapun. Kalau saudara baca dalam 1 Timotius 1 ayat 17, saya ambil bukti dari perjanjian baru supaya kita seimbang, saudara ya. Dikatakan di sini, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Ini luar biasa. Dalam surat 1 Timotius ini disebutkan bahwa
Allah itu raja segala zaman. Perhatikan, segala zaman. Zaman apapun, dia adalah raja segala zaman. Dan dia adalah Allah yang kekal, Allah yang tak nampak, Allah yang esa. Sangat luar biasa penghormatan yang disebutkan di dalam surat 1 Timotius ini, yang mengakui bahwa Allah itu adalah raja segala zaman dan Allah yang kekal. Nah, saudara sekalian, kenapa Allah bisa disebut sebagai raja segala zaman? Karena sifat kekekalannya. Tidak mungkin ada seorang pribadi yang bisa menjadi raja segala zaman kalau dia tidak kekal, saudara. Segala zaman apapun dia menjadi raja. Itu hanya bisa kalau Allah itu kekal. Kalau Allah tidak kekal, tidak mungkin dia bisa menjadi raja segala zaman. Bahkan dengan istilah yang berbeda, Ulangan mengatakan Allah yang abadi. Kekal dan abadi itu sama maknanya, saudara. Boleh kita mengatakan Allah yang kekal, boleh mengatakan Allah yang abadi. Seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 33 ayat 27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Di sini, saudara, dalam kitab Ulangan, yaitu salah satu dari kitab Pentatuk, itu dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang abadi, yang menjadi tempat perlindunganmu. Kita bersyukur karena Allah bisa dijadikan tempat perlindungan kita, dan kita begitu percaya pada Allah, sebab Allah yang menjadi tempat perlindungan kita adalah Allah yang kekal, Allah yang selalu ada di segala masa, Allah yang tidak batasi oleh waktu apapun, saudara. Allah yang abadi itu dapat diandalkan untuk menjadi tempat perlindungan kita, seperti yang dikatakan dalam kitab Ulangan. Nah, dalam Mazmur 90 ayat yang kedua itu dengan bahasa yang lain tentang kekekalan Allah dinyatakan bahwa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu pengertiannya juga kekal. Mazmur 90 ayat yang kedua mengatakan demikian, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ini pengakuan dari pemazmur, saudara. Dari perkataan sebelum gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakkan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Itu berarti Allah kita adalah Allah yang kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebelum gunung-gunung itu ada, sebelum bumi dan dunia itu ada, dari selama-lamanya Allah itu ada. Allah itu memang abadi, Allah itu memang kekal. Dan saudara, kita akan membaca ayat yang terakhir untuk meneguhkan bahwa Allah yang kita punya, Allah yang kita sembah, Allah yang begitu kita percayai, itu Allah yang bisa menjamin kita, yaitu karena Allah itu kekal. Bukan cuma kita yang dijamin, kita dan seluruh keturunan kita dapat dijamin, karena Allah itu ada di segala zaman. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Ibrani 1 ayat 12, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi perhatikan, engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Kata tahun-tahunmu tidak berkesudahan itu berbicara tentang Allah yang kekal. Nah, saudara sekalian, percayakah saudara bahwa Allah yang saudara sembah itu adalah Allah yang hebat, Allah yang selalu ada, bahkan di segala masa, segala zaman, segala waktu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan tahun-tahunnya itu tidak akan berkesudahan. Kata tidak berkesudahan itu menunjukkan kekekalan yang sangat luar biasa dari Allah. Allah yang tidak berkesudahan, Allah yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi benar kalau saudara mempunyai satu Allah yang dapat saudara sembah, Allah yang dapat saudara percayai, yaitu Allah yang kekal, Allah yang abadi, Allah yang senantiasa ada di sepanjang masa, di segala macam apapun dia tetap menjadi raja segala zaman. Terima kasih saudara, bahwa saudara boleh mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Tiada maksud daripada saya ingin menguatkan iman saudara. Tetap percaya pada Allah. Allah yang saudara sembah itu adalah Allah yang hebat,
Allah yang kekal. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar setiap orang yang mendengarkan acara Menerima hari ini mempunyai satu kepercayaan yang teguh, kepercayaan yang kuat tentang Allah yang dia percayai. Allah yang tidak akan pernah berakhir, Allah yang kekal, Allah yang tidak dibatasi oleh waktu Tuhan. Kami percaya Allah kami ada di segala zaman, di segala masa. Tahun-tahun daripada Allah kami tidak berkesudahan. Allah yang ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Allah yang bisa menjamin hidup kami dan menjaga kami dan segala keturunan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.